Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia. Nah, sebelum nanti kita akan lanjutkan dengan materi terakhir untuk materi kimia di kelas 10. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita tetap semangat dalam belajar walaupun masih dalam masa pandemi COVID ya. Tapi kita tetap semangat, dan selain pembelajaran secara daring, kita juga dalam mempelajari penumbuhan budi pekerti, yaitu dengan salah satunya ada pesantren milenial Ramadan. Nah, untuk pembelajaran kimia kali ini ya, seperti yang sudah kita pelajari ya pada waktu yang lalu, ini kita sudah mempelajari tentang hukum-hukum dasar kimia. Jadi nanti akan kita pelajari ini tentunya tentang kadar zat ya. Sebelumnya juga sudah dibahas mengenai jumlah partikel, massa molar ya, volume molar gas, itu tercantum dalam konsep mol. Jadi untuk kali ini kita akan belajar itu tentang kadar zat ya. Baiklah, kita akan coba jelaskan tentang materi kadar zat ya. Nah, nanti di dalam mempelajari kadar zat itu istilah di dalam kimia sama dengan konsentrasi ya. Di konsentrasi diartikan sebagai atau sama dengan kadar zat ya. Kan berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu sama dengan fokus atau pusat pada sesuatu ya, atau pusat pemikiran, bukan itu artinya. Oke. Oke. Jadi kadar zat tadi yang sudah dijelaskan ya, itu banyaknya zat yang terkandung ya, dalam jumlah tertentu pada campuran atau senyawa. Jadi misalnya kita melarutkan sebanyak 1 sendok makan gula pasir ya dalam segelas air, maka banyaknya gula pasir dalam air itu menyatakan kadar dari larutan gula pasir tersebut ya. Jadi selanjutnya kadar zat dalam ilmu kimia itu disebut dengan konsentrasi. Jadi kalau mendengar kata konsentrasi di dalam kimia itu istilahnya sama dengan kadar zat ya. Nah, kadar zat yang akan kita pelajari ini diantaranya tentang persen massa atau persen massa, kemudian ada persen volume, kemudian ada molaritas, ada molalitas, kemudian fraksi mol, dan juga ada ppm atau bpj ya, bagian per sejuta atau part per million. Nah, yang pertama ini tentang persen massa ya. Ini kalau kita definisikan menyatakan massa suatu zat biasanya di dalam gram yang terdapat dalam 100 gram suatu campuran ya. Jadi kalau kita buat formulanya atau rumusnya bahwa persen massa itu sama dengan massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran kali 100%. Ini formula atau rumusnya ya. Jadi sebagai contoh misalnya sebanyak 25 gram gula pasir kita larutkan dalam 100 gram air. Kita disuruh menghitung ya, hitung kadar gula pasir tersebut. Jadi maksudnya berapa persen dari massanya ya. Maka dengan menggunakan rumus yang seperti tadi di atas, bahwa persen massa gula pasir ya, tentunya ini massa dari zat yang terlarut tadi ya. Massanya adalah 25 gram. Dalam soal ada 25 gram ya. Nah, kemudian dibagi dengan dari keseluruhan campuran. Nah, campuran ini kan ada 100 gram air dan gula pasir. Jadi kalau gula pasir dilarutkan dalam air, nah diketahui gram airnya ada 100, kemudian gulanya kan 25, jadi ditambahkan itu kan campuran, jadi 125. Nah ini ya, dan kali 100%, maka diketahui nanti kita hitungnya 25 per 125, ini 0,2 kali 100%, maka massa atau persen massa dari gula pasir tersebut adalah 20%. Nah, itu ya. Jadi
Ingat rumus untuk mencari atau formulanya untuk persen massa ya. Jadi massa zat dalam campuran dibagi massa campuran ya, massa seluruh campuran kali 100%. Dan ada contoh yang kedua ya, misalnya di sini ditanyakan berapa gram NaOH ya yang terdapat dalam 500 ml larutan NaOH di mana kadarnya 20%. Nah, ini jika diketahui massa jenis larutan dianggap sama dengan 1 gram per mililiter. Nah, kalau kalian ingat tentang massa jenis ya, kita saat belajar fisika itu ada disebut dengan Rho ya. Nah, itu menyatakan atau lambang dari massa jenis ya. Nah, apa yang kita lakukan? Maka kita cari massa larutan campuran ya, artinya massa campurannya tuh tinggal kita kalikan saja volume dari larutan dengan massa jenisnya ini untuk mendapatkan berapa massa dari larutan tersebut. Ini diketahuikan Rho-nya atau massa jenisnya atau gram per ml kali volume 500 ml. Jadi kita anggap 500 gram ya untuk massa campurannya ya. Maka persen massa NaOH yang ditanyakan adalah massa dari NaOH ya, kemudian dibagi massa campuran kali 100%. Ini kan rumus awal ya. Nah, kemudian massa NaOH kan sama dengan persen massa NaOH ya kali massa campuran. Bisa rubah ya dari rumus yang ada di atas. Jadi kalau mencari persen massa NaOH gas yang terlarutnya, maka persen massa NaOH kali massa campuran. Berarti massa NaOH ini kan massa dari NaOH ketahui kadarnya 20%. 20% itu kan 20/100. Nah, ini 20/100 sama dengan 20%. Kemudian kali 500 gram dari massa campurannya ya. Nah, massa campurannya yang ini saja. Kemudian didapatkan massa NaOH ya. Ini 20/100 kan 0,2 kali 500 gram, maka didapatkan massa NaOH yang terdapat dalam 500 ml larutan NaOH 20% itu adalah 100 gram. Nah, sobat ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami dan terus kita pelajari ya. Nah, berikutnya setelah ada persen massa juga ada persen volume. Nah, ini kalau kita definisikan bahwa persen massa persen volume ini menyatakan volume suatu zat biasanya dalam gram yang terdapat dalam setiap 100 bagian volume campuran. Jadi kalau kita buat formulanya, persen massa itu volume zat dalam campuran dibagi volume seluruh campuran kali 100%. Sebagai contoh, misalnya sini kita melihat ya, ada tulisan dalam botol alkohol ya, tulisannya 70% itu artinya apa? Dan misalnya ada tertulis 500 ml volume dari alkohol yang kadarnya 70% ya. Ini artinya apa? Jadi sebagai contoh misalnya berapa volume alkohol? Rumusnya C2H5OH ya. Ini disebut juga dengan etanol ya. Ini ditanyakan berapa volume, jadi berapa mililiter dalam satuan mililiter ya untuk volume alkoholnya. Berapa volume alkohol yang dilarutkan dalam 500 ml larutan alkohol yang kadarnya 70%. Jadi ditanya berapa mililiter, berapa volume alkoholnya dalam larutan alkohol 70% yang volumenya 500 ml. Jadi aslinya begini ya. Jadi ada sebuah botol tertulis di situ alkohol 70% dan volumenya sebanyak 500 ml. Ditanyakan berapa sih volume, berapa mililiter dari alkoholnya. Dan kita tahu ya, kita anggap bahwa alkohol ini dilarutkan dalam air. Jadi di situ ada alkohol dan air ya. Jadi alkoholnya 70%, airnya berapa? Berarti kan supaya 100% berarti tinggal dikurangi 100 dikurangi 70. Oh, berarti airnya ada 30%. Nah, tapi di sini yang ditanyakan berapa volume alkohol. Nah, maka rumusnya yang tadi ya,
persen alkohol sama dengan volume alkoholnya dibagi volume campuran kali 100%. Maka volume alkoholnya kan ini kan misalnya 70% ya. 70% itu apa artinya ya? Jadi ada 70 bagian alkoholnya, 30 bagian airnya. Kan secara rumus kita cari. Dan bisa aja nanti 70% kan berapa ya, 70 bagi 100 nanti kali 500 ml, sebetulnya seperti itu sama ya. Nanti akhirnya volume alkoholnya didapatkan 350 ml ya, karena 70%-nya dari 500 ml. Nah, sama ya, jadi ada 350 ml. Jadi artinya volume alkoholnya ini ya sama ya dengan jalan yang lainnya seperti ini ya, 0,7 kali 500 ml, jadi ada 350 ml. Sisanya tadi ya airnya berarti 30%. Jadi berapa volume airnya? Tinggal dikalikan 30% kan 0,3 kali 500 ml. Artinya ada 150 ml. Ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 500 ml yang ini ya. Nah itu cara prinsip. Jadi intinya kita harus paham nih, alkohol 70% aslinya apa? 70 bagian alkoholnya dan 30 bagian dari airnya ya, karena di situ kita anggap hanya ada alkohol dan air ya. Jadi kalau ditanya berapa volume alkohol dalam 500 ml larutan alkohol tersebut yang kadarnya 70%, tinggal kalikan 70 bagiannya berapa sih? 70% kan 70 per 100 kali 500 ml. Nah itu didapatkan 350 ml untuk alkoholnya ya. Untuk airnya kan sisanya berarti ada 30% untuk air bagiannya. Berarti kalau ditanya berapa volume airnya, 30% ya, 30 per 100 kali 500 ml, maka didapatkan volume airnya 150 ml. Oke. Berikutnya ada contoh yang kedua ya. Jadi ini ditanyakan berapa volume air dalam mililiter yang harus ditambahkan dalam 40 ml larutan alkohol yang kadarnya 40% agar didapatkan alkohol dengan kadar 10%. Nah, ini jadi seolah-olah ini pengenceran ya, diencerkan yang tadinya 40% kadar alkoholnya supaya jadi 10% harus ditambahkan berapa mililiter air itu, sedangkan alkoholnya di situ ada 40 ml ya. Volumenya ya, seluruhnya di dalam larutan alkohol yang kadarnya 40%. Jadi harus ditambahkan berapa mililiter air gitu supaya kadarnya menjadi turun menjadi 10%. Nah, maka langkahnya tentunya volume alkohol dalam 40 ml larutan ini diketahui kan 40% ya. Jadi volume alkohol kita cari ya 40% seperti tadi rumusnya ya, atau 40%, 40 per 100 kali 40. Nah ini volume alkohol yang ada di dalam 40 ml larutan alkohol yang kadarnya 40%. Jadi ada 16 ml ya, gitu ya. Kemudian juga misalnya air yang ditambahkan ke dalam larutan 40 ml larutan alkohol 40% itu misalnya ini ya, X mililiter. Nah, kita kan belum tahu berapa gitu ya. Maka volume campurannya tentunya kan kita anggap sebagai volume air ya, berarti 40 ditambah X mililiter. Jadi kita ingat bahwa campuran itu dalam larutan ini ya, alkohol kan yang kadarnya 40%, kita anggap hanya ada alkohol dan air ya. Jadi berapa airnya, berapa alkoholnya, seperti itu. Alkoholnya sudah diketahui tadi ada 16 liter ya. Berarti kita gunakan rumus ini ya, 400 ditambah 10x. Dari mana 400 ini? Kemudian ini sama dengan kan 16 ml kali 100 ya, sama dengan 400 ditambah 10x ini ya. 10x itu kan dari sini ya. Nah, sama dengan ini 1600 ml ya. Ini dari rumus yang ada yang tadi ya, yang sini ya. Jadi kita anggap ini bahwa volume airnya X mililiter.
Nah, kemudian 10x mililiter, ya ini dari rumus yang ini ya, sama dengan 1600 dikurangi 400. Ini secara matematika kan bisa digeser sini ya, 1600 dikurangi 400 ya, yang ini. Kemudian 10x mililiter ya, dari rumus yang tadi ini sebenarnya 1200. Maka x mililiter dari airnya yang akan ditambahkan adalah 1200 dibagi 10. Dan hasil akhir bahwa air yang harus ditambahkan pada larutan alkohol yang volumenya 40 ml yang tadinya 40% supaya menjadi 10% adalah 120 ml. Ini air yang harus ditambahkan. Jadi nanti airnya ditambahkan sebanyak 120 ml ke dalam larutan alkohol 40 ml yang kadarnya 40% supaya nanti menjadi kadarnya turun menjadi 10%. Jadi kadar airnya yang harus ditambahkan sebanyak 120 ml. Nah itu ya. Nah,